Al-Quran surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu adalah artinya pertolongan. Semuanya ada 3 ayat. Seperti kalian ketahui, surat An-Nasr itu merupakan surat di dalam Al-Quran terdapat di dalam juz ke-30 terakhir ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana kalian itu harus bangga dan senang belajar Al-Quran. Kalau kita sudah bangga, senang belajar Al-Quran, insya Allah kita semua akan diberi rahmat oleh Allah ya. Maka dari itu sejak kecil, sejak dini kita diharapkan harus cinta, harus bangga, harus senang dalam membaca Al-Quran. Nah, terdapat berbagai macam itu ya contoh di kehidupan ini orang yang cinta dan bangga membaca Al-Quran. Seperti kalian ketahui di dalam televisi RCTI ya, yang ditayangkan setiap bulan Ramadan itu kan ada acara Hafiz Indonesia. Nah, di sana itu terdapat banyak anak-anak ya yang hafal Al-Quran, bahkan ada yang hafal semuanya 30 juz. Nah, kita harus bangga, kita harus ingin seperti itu ya, harus ingin seperti itu, ingin hafal, ingin hafal semua isi dari Al-Quran. Kalau tidak semuanya, kita belajar bersama-sama ya. Berurutan dari juz 1, juz 2, kemudian kita terus bertahap sampai insya Allah kita hafal semuanya isi dari dalam Al-Quran. Nah, di dalam layar bisa dilihat ya, senang belajar surat An-Nasr. Nah, di sana menjelaskan bahwa kita harus bangga dan senang dalam membaca Al-Quran. Kemudian terdapat beberapa contoh keuntungan orang yang senang membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita senang membaca Al-Quran, Allah akan memberi keuntungan dan faedah kepada kita semua. Di antaranya adalah membaca Al-Quran dapat menenteramkan hati kita ya. Insya Allah hati kita menjadi tenang, menjadi tentram. Kemudian Allah akan memberikan rahmat pahala bagi orang yang rajin membaca. Kalian harus senang dan rajin membaca Al-Quran ya. Kemudian ada lagi, Al-Quran kelak akan mendapatkan syafaat di akhirat. Kalau membaca Al-Quran ya, akan mendapat syafaat di akhirat. Kemudian ada orang yang rajin membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah dengan rasa dan bau yang enak ya. Ada kan buah buahnya kelihatannya segar, tapi di dalamnya jelek, kan ada buah seperti itu. Nah, insya Allah kalau orang yang rajin membaca Al-Quran, kelihatannya buahnya segar, terus di dalamnya juga baunya enak dan rasanya juga enak. Terus kemudian ada Allah akan menjaga mereka yang rajin membaca Al-Quran. Insya Allah dijaga dari berbagai kejahatan, dari berbagai maksiat ya. Insya Allah akan dijaga hatinya oleh Allah. Kemudian Allah akan mengaruniakan kepada orang tua kita mahkota yang berkilau. Insya Allah kalau kalian membaca, menghafal Al-Quran, orang tua kalian akan bangga dan nanti di akhirat akan mendapatkan mahkota ya di surga nanti. Kita harus bangga. Kemudian terakhir, Al-Quran mampu menjadi penuntut ke jalan kebenaran, kebaikan dan keselamatan ya. Itu merupakan keuntungan orang yang senang dalam membaca Al-Quran. Kalau yang panjangnya 2 harokat atau 2 kutukan itu yang bertanda ada alif bersama dengan fathah. Itu panjangnya 2 harokat atau 2 kutukan. Ida gitu ya. Kemudian ada huruf ja
atasnya terdapat tanda yang seperti pedang ya. Itu menandakan panjangnya adalah 5 harakat atau 5 ketukan. Seperti begini, ida, ja, begitu ya, ida, ja. Panjangnya seperti itu. Jadi yang bertanda seperti pedang itu lebih panjang. Kemudian ayat kedua, coba lihat. Di ayat kedua itu wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di sana dijelaskan huruf kho. Huruf kho ya, yadkhuluna. Berarti itu kho diucapkannya di pangkal tenggorokan. Beda dengan ha. Ada ha, ada kho ya. Kalau kho itu kho ya, ada di pangkal tenggorokan pengucapannya. Kemudian itu ada waro'ai, ai ya, dibaca ai bukan ai, bukan gini waro'ai, bukan gitu ya, tapi salah itu. Yang benar itu adalah waro'ai tanas gitu ya. Yang benar seperti itu. Kemudian coba lihat ayat ketiga terakhir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, di ayat terakhir ini terdapat banyak yang bertasdid ya. Banyak yang bertasdid seperti huruf ba, kemudian huruf waw ya. Nah, yang bertasdid itu dibacanya rangkap. Jadi seolah-olah dibacanya dua kali ya, double. Fasabbih gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan coba lihat di sini, ini Quran surat An-Nasr secara utuh ya. Ibu ingin kalian mengulangnya, menghafalnya berkali-kali supaya kalian fasih dalam membaca Quran surat An-Nasr. Ibu sekali lagi membaca ya, kalian ikuti dalam bacaannya. Lihat mulut ibu ya, supaya baik dan jelas kedengarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Ibu harapkan kalian berulang-ulang membacanya supaya makin fasih dan makin lancar dalam membacanya, supaya tidak salah dalam artinya, dalam pembahasan artinya. Nah, di sini juga dijelaskan arti dari Quran surat An-Nasr. Yang pertama adalah tentunya dulu lafaz bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian ayat kedua, ayat yang pertama ya, ayat pertama yaitu tadi bunyi Quran suratnya idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya itu apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian di ayat ketiga wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Terakhir, ayat terakhir yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya adalah maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima taubat. Nah, itu adalah bacaan hafalan Quran surat An-Nasr.
Sudah ya? Nah, sekarang Ibu punya nyanyian. Nah, sekarang Ibu punya nyanyian. Supaya tidak jenuh ya, kalian bernyanyi dahulu. Di sini Ibu sudah menyiapkan ada nyanyian sebelum baca Al-Quran dan nadanya diambil dari kalian tahu nyanyian sebelum kita makan. Nah, kita akan bernyanyi ini dulu. Sebelum baca Al-Quran dik, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah dik, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, baca basmalah bersama. Nah, itu adalah sedikit nyanyian ya, supaya kita tidak jenuh dalam belajar. Ibu harapkan kalian ya terus menghafal dan membaca Al-Quran, jangan bosan-bosan. Karena menghafal Al-Quran itu sangat dianjurkan ketika kita sejak kecil, sejak usia dini, kita dianjurkan untuk menghafal dan membaca Al-Quran, dan kemudian kita diharapkan kembali untuk menafsirkan, menerjemahkan, mengamalkannya, apalagi ya dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran itu merupakan petunjuk dan pedoman bagi kita semua. Nah, Ibu mempunyai beberapa contoh ya. Ini beberapa contoh anak-anak senang, bagaimana senangnya anak-anak membaca dan menghafal Al-Quran. Di gambar pertama coba lihat, meskipun dalam keadaan padam listrik yaitu menggunakan lilin, tapi tidak memudahkan semangat untuk tetap membaca Al-Quran. Nah, di gambar kedua juga ada seorang anak yang sedang itu ya membawa dan menggendong Al-Quran, bukan menggendong ya, mencium, memeluk Al-Quran. Itu saking cintanya dan senangnya dalam ke Al-Quran. Kemudian yang terakhir kita lihat ada orang-orang yang sedang tadarus, itu sepertinya ya yang dipimpin oleh seorang ustadz. Nah, itu beberapa contoh gambar yang ada di sini ya, yang Ibu punya. Mungkin kalian juga banyak ya terdapat contoh-contoh orang yang senang dan bangga dalam Al-Quran. Nah, misalkan tidak usah jauh-jauh, di sekeliling kita pun pasti banyak anak-anak yang suka dan bangga menghafal dan membaca Al-Quran. Nah, kemudian itu dulu ya mungkin pertemuan kali ini. Tadi sudah disampaikan tujuan pembelajaran, yaitu melafalkan surat An-Nasr dari ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang Ibu punya evaluasi pembelajaran. Kalian kerjakan ya, kemudian nanti dikumpulkan. Ini nanti diberikan oleh Ibu ya tugasnya. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Kita simpulkan pertemuan kali ini, yaitu kita itu harus senang dan bangga dalam membaca Al-Quran. Ditanamkan dalam hati dan jiwa kita itu harus senang, harus bangga, harus cinta terhadap Al-Quran. Karena insya Allah banyak terdapat manfaat dan keuntungan jika kita senang dalam membaca Al-Quran. Kemudian tadi terdapat ada arti dari Al-Quran. Arti dari surat An-Nasr adalah pertolongan Allah akan datang dan kemenangan pasti akan datang kepada umat Islam. Nah, Ibu kira cukup sekian pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita
kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.